Halo kesayangan, apa kabar kamu? Semoga kamu dalam kondisi sehat, bahagia, dan penuh cinta ya. Ketemu lagi dengan saya, Sada Bahiti, dan saya ditemani oleh Cemplon Sukelepon Ponpon. Kali ini kita membahas tentang mekanisme keberuntungan dan kesialan kamu di semesta. Ini materi yang cukup sulit buat saya. Mudah-mudahan saya bisa menyampaikannya. Ya biasanya materi-materi kayak gini nih kurang diminati ya, kalau misalnya dilihat dari viewersnya tuh dikit, tapi saya tetap bikin aja sebagai bakti bahwa mungkin saja ada teman-teman yang membutuhkan materi seperti ini ya. Kenapa seseorang itu dia punya pola di dalam kehidupannya, pola yang sial terus-menerus atau pola yang beruntung terus-menerus. Pola sial itu macam-macam, misalnya pola ditinggalin terus. Pola gagal menikah lagi, gagal menikah lagi. Pola-pola seperti itu, kenapa itu terjadi? Mekanisme semesta seperti apa, dan kita mau belajar bersama. Sekali lagi, ini sifatnya adalah general reading, artinya tidak mungkin resonate dengan semua dari kamu. So, be wise and be smart. Dan aku mau doa buat kamu yang sudah like, subscribe, dan komen. Thank you banget. Aku mau doa khusus buat kamu ya sayang ya, oke? Kita mulai. Oke, tarik nafas ya. Oke, tarik nafas. Semesta beri petunjuk. Semesta berikan petunjuk dalam kehidupan kami. Dan buat kalian yang sudah memberikan energi positif untuk channel ini, tarik nafas. Aku mengambil energi bulan, aku mengambil energi matahari, aku mengambil energi semesta. Buat kamu yang menonton video ini dan memberikan energi positif untuk channel ini, kepada kamu diberikan kedamaian, ketenangan diri, kebeningan hati, sehingga apapun yang menjadi persoalan kamu, menjadi persoalan dalam kehidupan kamu, diberikan solusi. Kepada kamu diberikan satu proses kreatif, proses karya, sehingga uang terus-menerus datang dalam kehidupanmu dengan cara yang baik dan membahagiakan. Dan buat kamu, diberikan hati yang penuh dengan rasa cinta, sehingga kamu menjadi pusaran cinta yang menarik energi-energi cinta yang baik kepada kamu, yang sayang dan tulus kepada kamu. Dan diberikan kamu, dan kepada kamu, diberikan keharmonian atas tubuh, mind, body, and soul, sehingga sehat tubuhmu, sehat fisikmu. Oke, thank you ya. Dan buat kamu yang belum like, subscribe, dan komen, ditunggu ya, karena dengan demikian kita akan lebih mudah untuk terkoneksi sayangku. Ya. Oke, kita lihat dulu apa kejadiannya secara umum, secara general. The Queen of Roses, wanita. Oh, sekali dua, oke deh, nggak apa-apa. The Ark of Covenant, perjanjian. The Lookout, sebuah pencarian. Saya mau ambil 5 ya. Ada The Lookout. Fated Meeting, ada karma. Fated Meeting, ada karma yang tidak diselesaikan. The King of Roses, wah keren ya. Jadi ini di sini ada The Queen of Roses dan juga di sini ada The King of Roses. Oke. Saya akan coba ambil 5 lagi. 5 kartu lagi, kayaknya tak taruh di atasnya aja, karena ini lebih kecil.
say what you mean. Soulmate. Alchemy, wah keren banget. Ada alchemy di sini. Courage. Ya, ini cukup rumit sih. Cukup rumit, mudah-mudahan saya bisa menyampaikannya ya. Semesta, pakai aku untuk menyampaikan apa yang menjadi maksudmu, supaya bisa bermanfaat dan bisa menolong buat teman-teman yang melihat video ini. Oke, saya mencoba menyampaikannya. Well, ya, ada cinta, ya, ada cinta yang mendalam di sini. Saya akan lihat mulai dari problemnya terlebih dahulu. Ada cinta yang mendalam di sini, ya. Ada the Queen of Roses. Ini ada cinta. Dan kamu adalah seseorang yang menyimpan cinta itu dengan sangat dalam. Jadi kalau misalnya ibarat satu permata itu dikuburnya, digalinya itu dalam. Dan ketika kemudian sesuatu terjadi, kalau nguburnya aja dalam ya otomatis kalau misalnya mau mengambil kembali itu kesulitan. Harus menggali dengan dalam juga. Nah, seperti itulah yang saat ini ada ya. Jadi ini ada kekecewaan karena ini fated meeting, tapi dalam kondisi reverse ya. Ada kekecewaan, kenapa? Karena ini sebetulnya adalah satu pertemuan karma antara kamu dan dia. Artinya kalian sudah pernah gitu bertemu di kehidupan sebelumnya dan kemudian kehidupan sekarang kalian bertemu lagi untuk menyelesaikan karma. Namun apa daya, satu orang, ini bisa bisnis, bisa percintaan ya, many things. Keluarga juga bisa. Namun karena satu hal, seseorang itu mengingkarinya dan tidak menyelesaikan karmanya. That's why ini ada kebalik gitu ya. Tidak menyelesaikan karmanya. Jadi akibatnya adalah ya otomatis kamu terluka. Dan sayangnya ketika satu peristiwa itu terjadi, ketika ada satu kegagalan dan kecewaan seperti ini, semesta itu membentuk satu pola, dia mengenali satu pola. Istilahnya adalah servo mechanism atau servo mekanisme. Teman-teman boleh silakan browsing untuk lebih mengenal istilah ini. Servo mekanisme itu kenapa? Mohon maaf kalau misalnya orang miskin itu dia sulit untuk menjadi kaya. Karena ada servo mekanisme ini. Di dalam pikiran bawah sadarnya itu ada belief yang sudah terpaku lama. Dan itu kayak belief itu yang membuat jalan hidupnya itu ke arah sana. Jadi mau keluar gitu ke dalam satu kekayaan atau keberlimpahan itu sulit. Ya. Begitu pula sebaliknya, ada orang yang servo mekanismenya itu udah kaya. Ketika ada banyak kejadian gitu terjadi, dia sulit miskin. Nah, kebalikannya gitu, sulit miskin. Kenapa? Karena ada belief yang ada di dalam pikiran bawah sadarnya dia yang membawa kepada satu realita di dalam kehidupan kita masing-masing. Itu pengertiannya servo mekanisme. Dan dalam percintaan seperti itu, teman-teman mungkin bisa konfirmasi atau bisa mengenali kalau misalnya kamu sudah pernah gagal menikah satu kali. Biasanya itu kemudian ketika deket dengan orang, gagal lagi. Deket lagi dengan orang, gagal lagi. Dan karena gagal berkali-kali muncul yang namanya ketakutan-ketakutan dan membentuk sebuah servo mekanisme berulang. Nah, ini yang nanti kita akan pelajari apakah bisa diputuskan, Kak. Bisa. Nanti saya akan berikan healing. Kita akan healing bareng-bareng ya. Oke, teman-teman. Dan the lookout. Ini ada satu kehidupan yang udah carut-marut. Ini ada kapal terbakar ya. Kehidupan yang udah carut-marut, yang udah nggak karu-karuan, udah ibaratnya kayak kapal itu mau karam. Dan kamu sedang mencari pertolongan. Kemana aku harus mencari pertolongan? Kepada siapa aku harus meminta pertolongan? Ya. Padahal alih-alih daripada meminta pertolongan, karena ini misalnya kayak melihat-lihat,
orang ini sebetulnya dia bisa melakukan sesuatu gitu ya. Lebih dia bisa melakukan sesuatu untuk memadamkan api di kapalnya sendiri. Ya, daripada alih-alih dia mencari. Tapi ini memang satu gambaran peristiwa yang memang teman-teman sudah rasakan. Ya, The Ark of a Covenant. Oke, kita akan lihat sama-sama. Well, itulah servo mekanisme. Memori buruk membentuk satu belief, dan kemudian belief demi belief, gagal lagi, itu menumpuki seperti memberikan energi pada kegagalan tersebut dan akhirnya membentuk pola-pola berulang. Bisa di-cut, bisa banget. Ya, kita akan healing nanti. Tapi sebelum healing, saya akan baca ya, ini untuk kartunya. Buat beberapa dari kamu yang mungkin kayak semacam mengalami servo mekanisme atau pola kesialan yang berulang-ulang ini tadi, sebenarnya kamu bisa loh, nanti setelah mungkin kamu nge-cut ya, setelah kamu bisa nge-cut polanya, atau kamu memperbaiki pikiran bawah sadar. Sebenarnya ini kenapa saya bilang sulit, karena ini nggak bisa kalau misalnya dijabar hanya sekedar dalam video 20 menit. Ya, terus yang namanya belief itu kan satu persatu sebetulnya mesti dilihat, mesti digali. Nah itu macam-macam. Ya, tapi it's okay. Saya akan coba menyampaikannya dalam proses video selama 20 menitan. Cinta adalah satu energi yang indah. Beberapa dari kamu yang mengalami satu kegagalan dalam cinta, kamu akhirnya ngeblok, membentengi diri, udah aku nggak mau. Gitu. Padahal sebetulnya cinta adalah satu energi yang indah. Oke. The Ark of Covenant ini berbicara bahwa kamu sebetulnya punya kuasa. Ini ada satu perjanjian. Jadi belief atau pikiran-pikiran bawah sadar itu, kayak misalnya saya kasih contoh ya, belief apa sih yang bisa menjegal kita. Misalnya menjegal adalah semua laki-laki itu sama aja. Nah, itu belief yang kemudian akan membawa ke sana. Terus belief yang lainnya adalah, Kak, apakah aku ke depan bisa memperoleh jodoh yang baik? Kemarin malah ada yang nanya, Kak, apakah di masa tua aku bisa bahagia? Nah, dari dua pertanyaan seperti ini, saya bisa jawab bahwa dari pertanyaan kamu saja, itu kamu sudah bisa memprediksi masa depan. Berarti jawabannya tidak. Kak, apakah aku bisa bahagia di masa tua? Tidak. Kak, apakah aku bisa mendapatkan jodoh yang baik? Tidak. Kenapa demikian? Karena itu belief di dalam pikiran bawah sadar itu sudah berbicara bahwa aku sekarang hidupku nih susah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, aku sekarang ini gagal dalam percintaan. Nah, caranya adalah merubah paradigma atau belief tersebut diganti dengan tadi misalnya, apakah ke depan aku bisa mendapat jodoh yang baik? Yakin saja bahwa di depan itu kamu akan mendapatkan jodoh yang baik. Jadi diganti gitu ya. Diganti. Terus kemudian yang kedua, Kak, apakah di masa tua aku bahagia? Kenapa? Bahagia aja mesti nunggu masa tua. Kebahagiaan itu tidak akan datang kalau saat ini kita tidak bahagia. Jadi bahagialah sekarang dengan apa yang ada. Dikondisikan, entah bagaimana caranya, bahagia aja sekalipun situasi dan kondisi mengimpit ya. Oke, mudah-mudahan nggak terlalu lama, nggak terlalu panjang. And di sini ada The King of Roses, you see. The King of Roses ini berbicara tentang union atau persatuan. Ketika kamu sudah berhasil memutus pola atau memutus servo mekanisme kamu tentang cinta, ini akan terjadi union. Entah dengan orang baru ataupun dengan orang yang lama. It's a beautiful card. Ini kartu yang bagus banget. Akan terjadi union. Dua-duanya sama baiknya. Bukan masalah orang lama atau orang baru. Bukan. Ya. Servo mekanisme itulah yang menjegal gitu kehidupan kamu. Apa sih yang kira-kira bisa dilakukan? Say what you mean. Nanti saya akan ajarkan. Katakan yang menjadi maksud kamu. Soulmate, once again, percayalah bahwa di depan itu kamu akan bertemu dengan jodoh yang baik. Ini buat kamu yang mengalami kegagalan percintaan. Sama, kalau misalnya kamu mengalami kegagalan finansial, yakinlah bahwa di depan itu kamu akan bertemu dengan masa depan yang indah. That's it, itu kuncinya. Yakin aja. Ibaratnya gini loh, saya ya misalnya, saya dari Semarang nih. Saya tahu bahwa di depan itu saya mau pergi ke Jakarta. Tujuannya itu harus ada dulu. Nah, dari Semarang saya akan berangkat mengikuti rute ke Jakarta. Penjelasannya seperti itu. Lain halnya ketika misalnya saya bertanya,
Kak, aku mau pergi kemana ya gitu ya. Kak, bisa nggak sih aku pergi ke Jakarta? Atau apa ya, misalnya, Kak, Jakarta itu ada nggak sih? Nah, kalau pertanyaannya seperti itu, I'm not gonna go anywhere. Saya tidak akan pergi kemana-mana. Tapi ketika saya tahu bahwa aku mau pergi ke Jakarta, maka saya akan melakukan perjalanan dari Semarang ke Jakarta. Nggak tahu cara lewat udara, darat, apa gimana. Entah mampir dulu ke Cirebon atau mampir kemana. Kurang lebih seperti itu. Pahami dulu bahwa kamu punya masa depan yang indah. Pahami dulu bahwa ke depan kamu akan bertemu dengan jodoh yang baik. Itu dipegang dulu. Karena ketika itu kamu pegang, maka kamu akan berangkat ke sana. Miliki satu keberanian. Ya, berani aja. Memang mungkin karena punya trauma-trauma, pengalaman yang buruk, akhirnya jadi takut ya. It's okay, nggak apa-apa. Nanti kita akan belajar bersama-sama. Kita akan healing bersama-sama. Alchemy. Setiap kita adalah murid kehidupan. Ya. Setiap kita adalah murid kehidupan. Isinya belajar dan belajar. Letting go. Yang bukan menjadi milik kamu, yang pergi dari dalam kehidupan kita. Relakan, lepaskan, ikhlaskan. Yang belum datang gak usah diharap-harap. Rawat dengan sebaik-baiknya dan cintai dengan sebaik-baiknya apa yang ada dalam kehidupan kita saat ini. Itu kuncinya. Oke. Oke, kita akan segera mulai healing ya. Mari kita mulai. Silakan ambil tempat yang tenang, di mana kita tidak terganggu oleh apapun atau seseorang. Ambil posisi santai, bisa duduk bersila seperti posisi meditasi, atau cukup duduk dengan punggung tegak. Oke. Tarik nafas. Tahan, hembuskan perlahan melalui mulut. Tarik nafas. Tahan, hembuskan perlahan melalui mulut. Tarik nafas. Tahan, hembuskan perlahan melalui mulut. Rasakan kepala rileks. Punggung rileks, rahang rileks. Bahu rileks. Tangan dan kaki rileks, semua rileks, semua rileks. Oke. Saat ini kita sedang dalam posisi santai. Kita sedang dalam situasi santai. Relax, relax, relax. Relax, relax, relax. Oke. Saat ini ingat satu peristiwa yang menjadi kegagalan kamu. Bisa peristiwa dalam percintaan, mungkin kamu berulang kali dikecewakan, mungkin kamu berulang kali gagal, atau satu peristiwa di dalam bisnis, di mana kamu pernah ditipu, berkali-kali terjadi lagi, kehilangan uang lagi. Atau peristiwa penyakit, didera oleh satu penyakit, dan kemudian terulang kembali dan terulang kembali. Diingat-ingat peristiwanya, rasakan kembali yang kamu rasakan pada saat peristiwa itu terjadi. Apakah takut, kecewa, marah, atau kesedihan yang mendalam? Lalu letakkan tangan kanan di cakra jantung, yaitu di dada sebelah kiri. Diusap-usap dan katakan bahwa semua baik-baik saja. Semua baik-baik saja. Rasakan emosinya dan katakan bahwa yang terjadi sudah terjadi. Yang sudah terjadi kemarin bukanlah masa depanku. Yang sudah terjadi kemarin bukanlah identitas
diriku. Aku memaafkan kejadian yang sudah berlalu. Aku memaafkan diriku yang membuat satu kesalahan di masa lalu. Aku memaafkan orang-orang yang menyakitiku di masa lalu. Oke. Lalu tarik nafas dan rasakan bahwa saat ini kamu sudah memaafkan dan melepas beban yang begitu berat. Tarik nafas lagi. Lepaskan. Rasakan bahwa sekarang kamu adalah seseorang pribadi yang baru. Lalu visualisasikan ada sebuah tali dari masa lalu, dan tali itu panjang hingga sampai di depanmu, dan ada tali lagi itu lurus ke masa depan. Lalu visualisasikan kamu memegang sebuah gunting, dan kamu menggunting tali tepat di hadapan kamu. Bayangkan dan katakan bahwa dengan ini aku memutus pola pengulangan akan sebutkan peristiwanya. Misalnya, dengan ini aku memutus pola pengulangan kemiskinan. Diputus ya, bayangkan kemudian putus dengan gunting yang Anda pegang. Dengan ini aku memutus pola pengulangan gagal menikah misalnya. Lalu kemudian bayangkan, visualisasikan tali tersebut terputus di depan Anda. Dengan demikian, katakan bahwa servo mekanisme di masa lalu tidak berlaku lagi. Kamu sekarang adalah seseorang yang baru, sosok yang baru. Kamu sekarang bersih, kamu bebas mengukir masa depan kamu yang indah. Kamu layak untuk bertemu dengan seseorang yang sayang kepada kamu. Kamu layak untuk hidup sejahtera. Oke, tarik nafas, tahan, hembuskan perlahan. Tarik nafas, tahan, hembuskan perlahan. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Namaste, Astungkara, Sadu, Sadu, Sadu. Oke. Terima kasih, sudah selesai acara healingnya. Dan saya akan lanjut membuka satu kartu untuk closing ya, untuk satu penutupan. Mekanisme keberuntungan dan mekanisme kesialan. Kita baru saja melakukan satu proses simbolik, tapi tentu saja itu memang harus banyak PR-nya. Terus-menerus paradigma dibenerin dan simak terus video Bunda. Bunda coba menyisipkan pelajaran-pelajaran tentang pikiran bawah sadar, servo mekanisme, mekanisme spiritualisme dalam video-video Bunda ya sayang ya. Oke. Dan satu, I see. Ada satu kartu yang indah di sini. Sepertinya mungkin tadi yang ikut healing kebanyakan punya memori buruk di dalam percintaan. Ya, sepertinya. Silakan konfirmasi di kolom komentar. Dan you know what, gitu. Setelah kejadian ini, setelah kamu berhasil memutuskan secara simbolik tentang servo mekanisme atau pola pengulangan kamu, ada romance. Ada cinta yang indah menunggu di depan, so kamu tidak perlu khawatir. Tenang saja, tersenyum, berterima kasih kepada Tuhan, berterima kasih kepada Allah, berterima kasih kepada semesta yang sudah memberikan seseorang di dalam kehidupan kamu yang begitu baik. Sekalipun orang ini mungkin saat ini belum ada di kehidupan kamu, tapi berterima kasih, rasakan bahwa orang ini sudah hadir. Ya, orang ini sudah hadir. Tersenyum, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Well, kesayangan, kalau misalnya video ini, readingan ini resonate dengan kamu dan bermanfaat buat kamu, saya minta feedbacknya di kolom komentar. Dan buat kamu yang melakukan personal reading, silakan hubungi nomor yang tertera di kolom deskripsi, tentu saja berbayar sayangku cintaku. Dan jangan khawatir buat kamu yang belum memiliki budget,
tungguin Bunda live, nyalakan loncengnya supaya nggak ketinggalan, karena Bunda sering banget live. Dan saat live kamu boleh nanyain apa aja sayangnya, oke? Well, terima kasih kesayangan buat kamu. Ya, I wish you a good luck. Aku mendoakan kebahagiaan dan cinta. Aku mendoakan mulai saat ini, servo yang terbentuk di dalam kehidupanmu adalah servo keberuntungan, servo kebahagiaan, servo kesehatan. Oke? I love you kesayangan. Bye-bye.